Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Anda semua, kita hari ini akan membahas dan membagikan materi minggu ketiga. Minggu ketiga ini akan dibahas masuk kepada apa sih BK sebenarnya, apa tujuannya, kemudian visi misi, paradigma, termasuk apa sih fungsi dari BK di sekolah gitu ya. Jadi dimohon menyimak dengan baik gitu ya, mendengarkan sampai selesai video ini. Terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, saudara-saudara, kita hari ini akan membahas atau ibu akan menerangkan tentang materi minggu ketiga kita gitu ya. Pada materi kali ini kita akan membahas 3 hal besar. Yang pertama tentang apa itu BK, apa tujuannya. Kemudian yang kedua kita akan membahas tentang visi misinya dan paradigmanya. Kemudian yang ketiga kita akan membahas tentang fungsi BK. Ya, mari sama-sama kita bahas satu persatu. Kita mulai dari pengertian, bimbingan, dan konseling. Jadi bimbingan konseling ini terdiri dari 2 kata, bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, bimbingan itu berarti adalah sesuatu gitu ya yang diberikan oleh seorang ahli atau guru pembimbing berupa bantuan secara sistematis gitu ya kepada seseorang atau sekelompok orang. Jadi bisa satu orang, bisa sekelompok orang gitu ya. Orangnya itu bisa anak-anak, remaja maupun dewasa. Jadi skala tingkatan usia gitu ya. Kenapa diberikan bimbingan? Agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang mandiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu mengembangkan kemampuan dirinya sendiri. Yang ketiga, dia mampu menemukan pribadinya. Yang keempat, dia mampu mengenal lingkungannya. Kemudian dia mampu merencanakan masa depan. Nah, itu adalah kenapa seseorang diberikan bimbingan. Dan memberikan bimbingan itu dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada yang dapat dikembangkan gitu ya. Dan tidak lupa proses pemberian bimbingan ini harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Jadi bimbingan itu adalah pemberian bantuan secara sistematis oleh seorang ahli atau seorang guru pembimbing, seorang konselor kepada seseorang atau sekelompok orang agar orang itu menjadi pribadi yang berkembang dengan memanfaatkan semua kekuatan yang ada pada dirinya dan di sekitarnya dalam norma-norma yang berlaku. Oke, makanya kita sering dengar kan guru BK itu memberikan bimbingan gimana anaknya bisa masuk sekolah atau sekolah lanjutan favorit, gimana bimbingan berupa bimbingan bagaimana siswa-siswa bisa belajar dengan efektif dan efisien. Nah, itu semua bimbingan. Sifatnya preventif gitu ya. Bimbingan itu sifatnya lebih ke preventif gitu. Jadi sebelum sesuatu terjadi, mereka dibimbing dulu gitu ya. Kemudian tadi kan kita menyebutkan tentang kemandirian gitu ya. Kita akan mengenal dulu apa sih gitu ya pribadi yang mandiri itu. Yang pertama, dia mengenal dirinya dan lingkungannya sebagaimana adanya. Jadi dikatakan mandiri jika dia sudah bisa mengenal dirinya dan lingkungannya. Oh, saya ini siapa? Orang tua saya siapa? Saya tinggal di mana? Keluarga saya seperti apa? Gitu ya. Saya punya kelebihan apa? Kekurangan saya apa? Dia kenal dirinya. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia menerima hal tersebut gitu. Misalnya, oh saya tinggal di lingkungan perkampungan gitu ya, atau saya meninggal di lingkungan perkotaan gitu ya. Dia menerima itu secara positif dan dinamis gitu. Jadi dia tidak bermasalah dengan hal itu. Oh saya ini menerima diri sendiri, saya ini punya kekurangan tidak bisa berbicara di depan umum, saya selalu grogi. Dia terima. Tapi bukan berarti tidak akan diperbaiki gitu ya. Yang pertama langkahnya adalah dia terima dulu itu semua. Saya terima bapak saya seorang nelayan. Saya terima bapak saya seorang pegawai ya. Jadi dia menerima hal-hal tersebut dulu. Yang kedua, dia mengambil keputusan atas penerimaan dia tentang dirinya tadi gitu ya. Kemudian
setelah diambil keputusan dia akan mengarahkan dirinya. Jadi saya punya kekurangan apa, saya akan melakukan ini dan dia melakukannya gitu ya. Oke. Itulah dia mewujudkan diri yang mandiri gitu. Jadi seorang konselor, guru BK itu membantu ini di dalam terwujud di dalam diri setiap individu. Misalnya siswa SMA mau masuk kuliah, dia bantu harusnya mengenali kemampuan anak ini apa. Dia di SMA itu jurusan IPA, IPS atau bahasa, berarti dia nanti harus kuliah kemana. Nah, kemudian bagaimana lingkungannya? Apakah keluarganya mendukung? Apakah finansial keluarganya mendukung? Baru diambil keputusan. Kalau sudah diambil keputusan, diarahkan gimana bisa ke sana gitu. Jadi guru BK itu membimbing itu dalam wujud seperti ini gitu ya. Nah, itu tentang bimbingan. Kemudian kata yang kedua itu adalah konseling. Apa itu konseling? Juga pemberian bantuan dan berupa hubungan timbal balik antara dua individu gitu ya. Yang diberikan oleh seorang ahli yang kita sebut konselor atau guru pembimbing dengan individu yang mengalami masalah atau kita sebut klien, atau juga nanti kita temukan kata-katanya konseli gitu ya, atau siswa peserta didik. Kegiatan ini berupa pertemuan 4 mata, berupa wawancara konseling namanya. Dia usaha yang laras, unik dan manusiawi. Kenapa? Karena setiap individu itu unik. Gak ada manusia yang sama dengan masalah yang sama gitu ya. Kemudian mencapai pengertian tentang dirinya sendiri dalam hubungan dengan masalah yang dihadapinya pada waktu yang akan datang. Teratasinya masalah yang dihadapi oleh klien gitu ya. Nah, jadi ini adalah usaha yang dilakukan oleh jadi apa pengertian konseling gitu ya. Nanti konseling itu adalah proses pemberian bantuan antara dua individu, antara konselor dan klien, dilakukan 4 mata, ada wawancara konseling di sana gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah ini suasana keahlian atas norma yang berlaku. Jadi hanya orang yang ahli lah yang bisa melakukan konseling. Nah, kemudian apa konsep yang perlu dimiliki konseli gitu ya. Jadi konseli atau klien kita tadi, atau klien si konselor, atau klien seorang guru pembimbing siswanya, dia perlu punya konsep tentang dirinya sendiri, mirip sama bimbingan tadi ya. Punya konsep tentang orang lain, punya konsep tentang pendapat orang lain tentang dirinya. Kemudian dia punya konsep tujuan yang hendak dicapai. Dia juga punya kepercayaan. Jadi konselor itu, si guru pembimbing itu sebenarnya dalam mengkonselingi seseorang, dia ingin si kliennya atau si siswanya itu bisa memiliki konsep sendiri gitu ya, tentang dirinya siapa, orang lain itu seperti apa, pendapat orang lain tentang dirinya bagaimana, terus tujuan dia apa gitu ya, dan kepercayaannya gimana gitu ya. Dilanjutkan tujuan bimbingan dan konseling. Oke, jadi kalau kita simpulkan bersama, apa sih makna atau apa sih berarti bimbingan dan konseling? Nah, kalau konseling ini tadi sudah lebih ke kuratif atau sudah ke penanganan sebuah masalah, sudah pengentasan. Jadi sudah terjadi masalahnya, kemudian ditangani, itu namanya konseling. Sehingga kalau bimbingan itu jangan sampai deh si klien mengalami masalah. Nah, konseling udah dicoba bimbing nggak berhasil, maka dikonselingi ketika dia punya masalah. Jadi itu pengertian atau definisi secara singkatnya gitu ya. Oke. Nah, kemudian apa tujuan dari bimbingan dan konseling? Ada 2 ya. Yang pertama ada tujuan umum. Nah, itu sesuai dengan Undang-Undang Pendidikan. Nah, itu bisa dibaca sendiri. Apa isi Undang-Undang Pendidikan nomor 20 tahun 2003. Tujuan pendidikan apa? Jadi sesuai itu gitu ya. Kemudian secara khusus gitu ya, penjabaran dari tujuan-tujuan umum tadi yang dikaitkan secara langsung dengan permasalahan individu gitu ya, sesuai dengan kompleksitas masalah itu apa gitu ya.
sehingga siswa kita, siswa si konselor, siswa si guru pembimbing itu tercapailah aspek-aspek yang harus tercapai dalam bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Nah, kita udah bahas minggu kemarin ya. Ada 6 aspek itu ya, pribadi, sosial, belajar, karir, keluarga, dan beragama. Jadi jangan dilupakan ya minggu kemarin gitu ya. Nah, kita akan masuk ke visi, misi, dan paradigma. Setiap kegiatan, setiap hal itu gitu ya, punya visi, misi, dan paradigmanya masing-masing. Nah, jadi kita akan bahas tentang visi, paradigma dulu. Paradigma dalam pelayanan konseling. Apa itu? Paradigma itu adalah cara pandang gitu ya. Paradigma konseling itu adalah pelayanan bantuan psikopendidikan dalam bingkai budaya. Jadi ada beberapa kata kunci di sini ya. Psikopendidikan budaya gitu ya. Nah, jadi konselor ini atau konseling atau guru BK ini melakukan pelayanan konseling berdasarkan kaidah ilmu dan teknologi pendidikan. Jadi dia pakai ilmu pendidikan gitu ya. Dia pakai ilmu psikologi dan dia mewarnai itu dengan budaya yang ada. Maksudnya gimana? Jadi gini, setiap daerah punya budaya yang berbeda dan konselor atau guru pembimbing harus paham hal itu. Tidak bisa dia memperlakukan anak di budaya A sama dengan ketika dia bertemu dengan anak budaya B gitu ya. Ini maaf misalnya gitu ya. Anak yang selama ini berada di wilayah agak pegunungan sama anak yang berada di bawah di tepi pantai itu berbeda memperlakukannya gitu ya. Guru-guru BK, konselor itu pun dalam mengkonselingi atau dalam melakukan bimbingan harus punya cara yang berbeda gitu. Nah, itu terkait dengan budayanya. Jadi, psikologinya diperhatikan, anak ini dalam masa apa, bagaimana perkembangan psikologinya, kemudian dalam aspek pendidikannya apa, karena bimbingan tadi bimbing konselingnya adalah pendidikan, karena konselor itu adalah pendidik, maka dia adalah pendidikan dan dia harus memperhatikan psikologisnya diperhatikan, pendidikan diperhatikan, dan semua itu dibingkai dalam bingkai budaya gitu ya. Ini nggak boleh tinggal budaya itu gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada visi. Ya, kita sudah sekali suka mendengar gitu ya, visi berbagai hal. Nah, ini kita bicara tentang visi pelayanan BK. Visinya adalah terwujudnya kehidupan kemanusiaan yang membahagiakan individu dan sekelompok individu melalui tersedianya pelayanan bantuan dalam pemberian dukungan, perkembangan dan pengentasan masalah agar peserta didik berkembang secara optimal, mandiri dan bahagia. Ini kalau kita lihat kata kuncinya ada individu atau sekelompok individu yang diberikan bantuan, diberikan layanan agar dia tidak punya masalah gitu ya, agar dia berkembang gitu ya secara optimal gitu ya. Mandiri dan bahagia. Lagi-lagi ada kata mandiri dan bahagia. Nah, itu penting sekali. Jadi bahagia juga adalah wujud atau hal yang menjadi tujuan dari pelayanan konseling gitu ya. Nah, ini dia penjelasannya, sehingga meminimalisir menghambat yang dapat menghambat mengganggu perkembangan individu sehingga dia bisa bahagia gitu ya, tercapailah kebahagiaan gitu ya. Nah, setelah kita masuk ke visi, biasanya untuk mewujudkannya ada misi gitu ya. Nah, kita punya 3 misi di dalam konseling. Pertama, misi pendidikan. Yang kedua, ada misi pengembangan. Nah, yang ketiga, ada misi pengentasan masalah. Nah, kita bahas satu persatu. Nah, misi pendidikan yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik melalui pembentukan perilaku efektif normatif dalam kehidupan keseharian dan masa depan. Jadi si konselor atau guru BK membentuk perilaku yang efektif dan normatif. Nah, normatif ini penting ya. Banyak sekali sekarang yang tidak normatif perilaku dari siswa-siswa kita gitu ya. Yang kedua adalah misi pengembangan,
yaitu memfasilitasi pengembangan peserta didik dalam lingkungan sekolah masyarakat gitu ya. Jadi pengembangan diri individu itu penting. Nah, dibantu oleh seorang konselor. Kemudian misi pengentasan masalah gitu ya. Bagaimana individu itu menjadi cash kehidupan efektif sehari-hari tidak terganggu gitu ya. Jadi masalahnya harus dientaskan. Nah, itulah tadi visi, misi, dan paradigma bimbingan dan konseling gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Saya rasa nanti bisa dibaca sendiri ya. Kita langsung masuk ke bagian yang ketiga, itu fungsi konseling. Fungsi konseling itu ada 5 gitu. Nanti Anda baca buku lain kok ada 8 bu gitu ya, kok ada 6 bu gitu ya, nggak masalah ya. Tapi kita akan bahas fungsi konseling dengan 5 hal dalam 5 buah ini saja. Yang pertama fungsi pemahaman, yang kedua fungsi pengembangan dan pemeliharaan, ketiga fungsi pencegahan, keempat fungsi pengentasan, dan yang terakhir fungsi advokasi. Apa sih 5 fungsi ini gitu ya? Jadi ini fungsi bimbingan konseling. Yang pertama fungsi pemahaman. Apa yang harus dipahami seorang konselor terhadap kliennya? Pertama, paham tentang kliennya tentunya. Paham tentang masalahnya. Pemahaman tentang lingkungannya gitu ya. Jadi si konselor harus membantu klien untuk paham tentang dirinya gitu ya. Paham tentang masalahnya apa? Karena banyak orang punya masalah tidak paham kalau dia punya masalah. Dan yang paling penting juga seseorang terus paham bagaimana lingkungannya yang lebih luas. Itu seperti konsep kemandirian tadi gitu ya. Itu ya, fungsi pertama BK adalah fungsi pemahaman, membantu seseorang untuk paham tentang dirinya, lingkungannya, masalahnya gitu ya. Kemudian yang kedua namanya fungsi pencegahan. Pencegahan itu adalah agar tidak terjadi suatu masalah biasanya gitu ya. Nah, pencegahan didefinisikan sebagai upaya mempengaruhi dengan cara yang positif dan bijaksana lingkungan yang dapat menimbulkan kesulitan atau kerugian itu benar-benar terjadi. Jadi jangan sampai terjadi kesulitan atau kemasalah bagi klien, maka ada fungsi pencegahan. Fungsi yang ketiga ini fungsi pengentasan. Nah, ini kita sandingkan dengan pelayanan dokter gitu ya. Di sini ada konselor, di sini ada dokter. Mereka dua-duanya sama-sama mengentaskan. Tapi yang dientaskannya nanti berbeda. Yang di sini mengentaskan dalam bentuk penyakit fisik, ini dientaskan dalam bentuk masalah-masalah gitu ya. Psikis bisa gitu ya. Nah, dokter gitu ya, punya namanya pasien. Nah, konselor punya namanya klien. Dokter akan melakukan pemeriksaan. Si konselor melakukan proses konseling, bertatap muka tadi, duduk berdua tadi ya, melakukan wawancara konseling gitu ya. Kemudian dokter memberikan resep, nih resep kamu makan ya gitu ya. Si konselor memberikan jenis layanan, apa yang akan diberikannya gitu ya. Kemudian si pasien makan obat, si klien melakukan apa yang sudah dibuat perjanjian dengan konselor gitu ya, sehingga sembuhlah penyakit pasien dan selesailah masalah si klien. Nah, jadi alurnya mirip gitu ya. Gunanya sama, fungsinya sama, itu mengentaskan. Yang satu mengentaskan penyakit, yang satu mengentaskan masalah gitu ya. Oke. Kita masuk yang oke. Nah, sebelumnya ada ini. Nah, jadi klien itu unik dan masalah itu unik gitu ya. Tidak ada yang sama. Jadi meskipun klien datang, ibu saya masalah sama bapak saya, itu klien A. Habis itu datang lagi klien kedua, ibu saya masalah sama bapak saya. Apakah masalahnya sama?
Tidak, karena masalah itu unik walaupun judulnya sama gitu ya. Yang satu masalah sama bapaknya karena tidak dibeliin motor. Yang satu masalah sama bapaknya karena kabur dari rumah. Kan beda ya gitu ya. Klien itu juga unik. Yang satu menghadapi masalahnya hanya karena masalah kecil, dia harus nangis berhari-hari. Klien satu lagi menghadapi masalah sudah besar, dia masih bisa tenang. Jadi klien itu unik, masalah itu unik, sehingga kita butuh banyak teori untuk melakukan konseling. Nah, ini saya coba jelaskan, bukan jelaskan juga, saya coba mengenalkan saja beberapa teori yang dipakai dalam konseling. Misalnya teori Erikson tentang ego konseling gitu ya. Kemudian ada Eric Berne, dia menggunakan pendekatan transaksional analisis. Kemudian ada Carl Rogers, dia pakai self counseling self gitu ya. Ada counseling Gestalt, ada counseling behavioristik. Nah, ini untuk orang-orang yang bermasalah tingkah laku gitu ya. Kemudian ada counseling realita gitu ya. Ada realita terapi, ada rasional emotif terapi. Jadi ini untuk klien-klien yang mungkin sedikit tidak rasional gitu ya. Jadi setiap klien itu punya penanganan yang berbeda-beda. Jadi ketika dia datang, si konselor atau guru pembimbing harus sudah menguasai semua teori ini gitu ya. Jadi jangan sampai salah dalam memberikan resep gitu ya. Nah, gitu tadi. Kan tadi ada resep ya kalau dokter. Nah, kita ada jenis teorinya yang mana dipakai. Jadi bisa jadi yang si A pakai teori konseling ego. Yang si B karena orangnya sangat butuh perhatian, kita pakai counseling self gitu ya. Jadi kita akan perhatikan hal-hal itu. Nah, yang keempat, fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Nah, kalau fungsi pemeliharaan dan pengembangan ini biasanya itu si siswa sudah punya yang menjadi basicnya gitu ya, sehingga kita hanya perlu memeliharanya dan mengembangkannya. Misalnya, oh siswa ini pandai menari gitu ya. Nah, pengembangannya kita sarankan dia masuk ke sanggar tari, kita sarankan dia mengambil ekskul tari gitu ya. Pemeliharaan itu merupakan fungsi pemeliharaan dan pengembangan gitu ya. Termasuk siswa ini punya kemampuan yang bagus dalam bidang IPA, maka kita masukkan dia ke IPA. Kita sarankan dia ngambil kuliah nanti di MIPA misal begitu ya. Dan terakhir ini adalah fungsi advokasi. Apa itu fungsi advokasi? Yaitu membantu si klien dibantu oleh konselor agar hak-hak, keberadaan, kehidupan dan perkembangan yang diambil darinya bisa dikembalikan gitu ya. Yang dirampas, dihalangi, dihambat, dibatasi atau dijegal. Jadi ini sama dengan kalau kita dengar ya, misalnya ada advokat ya. Nah, ini juga namanya fungsi advokasi. Tapi mungkin bukan mungkin sih, ini tidak sekuat fungsi advokasinya para advokat gitu ya. Ini lebih kepada advokasi di sekolah. Misalnya, kamu nggak boleh masuk sekolah karena kamu nggak bayar uang komite 3 bulan gitu ya. Padahal kan sebenarnya uang komite nggak ada ya gitu ya. Pemerintah sudah membebaskan uang masuk sekolah. Atau misalnya guru, kalau nggak beli buku saya, kamu nggak boleh masuk kelas saya gitu ya. Guru SD nih misalnya gitu ya, atau guru SMP. Nah, kita boleh gitu karena kan sudah ada dana dari pemerintah gitu ya. Guru BK boleh membela hal-hal seperti ini gitu ya. Itu fungsi advokasi. Nah, begitulah 5 fungsi BK yang sudah saya jelaskan. Jadi kita hari ini sudah mendapatkan beberapa materi lagi mengenal BK. Pertama, kita sudah tahu apa itu pengertiannya, bimbingan dan konseling itu apa, tujuannya apa. Kemudian kita juga sudah tahu apa visi, misi dan paradigmanya. Dan terakhir kita sudah mengenal apa sih fungsi BK gitu ya. Nah, itu saja penjelasan tentang 3 hal besar tadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, itulah tadi penjelasan tentang apa itu BK, tujuannya, fungsi, visi, misi, dan paradigmanya. Semoga kita bisa dipahami dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.